ompong mengerang rantau kutel mandem nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Gendru wotel lo tampak lo yo. Jerangkong jalannya miring-miring doyong belum selesai menabuh nong cinong. Ropak mloyo terguling ke Bengawan Solo dengan irama alunan nong cinong. Ropak mloyo pulang jalannya keloyoran kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mutiara Farlis dari kelas 11 MIA 4. Saya akan menjelaskan sejarah Tan Malaka. Tan Malaka adalah pahlawan nasional Indonesia yang sempat terlupakan. Tokoh lahir 2 Juni 1957 di Nagari Pandam Gadang, Gunung Ome, Sumatera Barat. Dia bergabung dengan Indis Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka sudah mulai aktif menulis untuk media massa tentang penderitaan kaum pribumi. Salah kebencian pada ketidakadilan dan kolonialisme yang memaksa Tan Malaka menjadi buronan Belanda. Hampir setengah hidupnya ia habiskan untuk bersembunyi. Ia selalu berpindah dan menggunakan nama samaran agar tidak tertangkap. Tan Malaka sempat tinggal di Tiongkok selama menjabat sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Di sini ia menulis buku NAR The Republik Indonesia yang berisi konsep negara Indonesia dalam bayangannya. Ia meramaikan situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan perang di Pasifik. Setelah melihat dari jauh kondisi Indonesia, Tan Malaka memutuskan pulang ke tanah air pada 1942. Ia tinggal di Rawajati dekat pabrik sepatu di Kalibata dan menjadi pedagang buah. Tan lalu pergi ke Baya, Banten menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa dengan nama samaran Ilyas Hussein. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun Tan Malaka melihat kemerdekaan yang diraih belum seutuhnya. Ia pun kemudian membongkar penyamaran dan mulai menemui teman lamanya Ahmad Subarjo. Kedatangan Tan membuat Subarjo kaget. Bukan kepala, aku kira kau sudah mati, katanya. Pada September 1945 atau sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu mulai mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Tan Malaka kemudian menggelar rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang Monas, sebagai pesan kepada sekutu atas kekuatan rakyat Indonesia. Tak kurang dari 200.000 orang berkumpul memenuhi lapangan. Popularitas yang tinggi, gagasan besar serta jiwa revolusioner membuat rekan-rekan Tan mengusulkan agar ia dimasukkan ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran itu ditolaknya. Di waktu sekarang, saudara berdua Soekarno Hatta, sudah tepat itu, biarlah saya menyokong dari belakang dan menyengerahkan rakyat di belakang saudara-saudara, kata Tan Malaka. Saat bertemu Bung Karno dan Bung Hatta, kedatangan Belanda yang membonceng sekutu ditanggapi beragam oleh masyarakat dan elit. Politik Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Syaril lebih memilih jalan diplomasi. Hal ini yang membuat Tan Malaka marah, termasuk Jenderal Besar Sudirman. Keduanya gemas dengan kabinet Syaril yang mendapat mandat dari Bung Karno, dan Hatta yang ditangkap Belanda tidak lantang mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, tidak perlu berunding lagi. Penduduk Tan Malaka yang kecewa pada pemerintahan Syaril bergabung membentuk kelompok Persatuan Perjuangan pada 4 Januari 1946. Kelompok ini kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan di Gedung Serbaguna, Purwokerto. Pembicaraan utamanya Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Dari situ kemudian lahirlah ide kudeta. Kelompok oposisi kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahan Syaril karena dianggap gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia 100%. Supaya kudeta gagal, pada 23 Maret 1946, Tan Malaka Soekarno dibebaskan ke penjara selama 2 tahun. Setelah Tan dibebaskan dari penjara Magelang, ia mencoba mengumpulkan pendukung dan menggagas Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba pada 7 November 1948.
Soekarno didawat menjadi ketua partai yang memiliki landasan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Tan sendiri berangkat dari Kediri memulai pergerakan gerilya. Ia menemui prajurit TNI dan pimpinan politik. Aktivitas itu dinilai membahayakan, sehingga pemerintah Indonesia mencari dan mengejar Tan Malaka. Tan Malaka melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Saat menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, ia ditangkap Letnan II Sukoco dari Batalion Singkatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek. Dia dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Meski Soekarno mengangkatnya menjadi pahlawan nasional pada 20 Maret 1963, saat Orde Baru muncul, Tan Malaka seperti sengaja dihilangkan dari sejarah. Namanya dicoret daftar nama pahlawan nasional, bahkan tidak pernah dibahas dalam buku pelajaran sekolah. Beliau diduga tidak diakui sebagai pahlawan nasional karena dipercaya sebagai dalang di balik penculikan Sultan Syahrir pada Juni 1946. Selanjutnya pada tahun 1949, Tan Malaka ikut serta dalam perjuangan gerilya pembela proklamasi di Petok, Kediri, Jawa. Sekian dari video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like,